Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bahagia karena bisa mengikuti acara yang dihelat oleh Pena Persada, khususnya dalam sesi Call for Book Chapter dengan tema perbukuan di Indonesia dalam perspektif multidisipliner. Perkenalkan, saya Anggun Gunawan. Saya merupakan dosen Prodi Penerbitan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta dan juga saya merupakan alumni S2 Publishing Media dari Oxford Brookes University di UK. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membawakan sebuah makalah ataupun paper yang berjudul Buku sebagai Ilmu, Menghidupkan Ilmu Penerbitan, Publishing Studies di Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba untuk melihat bagaimana situasi penerbitan di Indonesia saat ini. Ada 3 hal yang akan saya coba highlight di sini. Yang pertama adalah terkait dengan nilai pasar buku di Indonesia. Dari data yang saya dapatkan dari 6W Research di tahun 2023 dinyatakan bahwasanya nilai pasar buku di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 117,10 juta USD atau setara dengan 14,3 triliun rupiah. Ini merupakan nilai yang cukup besar, dan kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa industri kreatif lainnya, sebenarnya buku bukan sebagai penyumbang terkecil. Jadi buku di Indonesia itu bisa bersaing dengan industri kreatif lainnya. Sebenarnya nilai ini semacam angka prediksi karena memang tidak ada secara ofisial pemerintah ataupun lembaga yang ada di Indonesia melaporkan terkait dengan market value ataupun juga market revenue untuk buku di Indonesia. Walaupun ada sebuah riset pada tahun 2014, di mana riset itu dipersiapkan untuk kehadiran Indonesia sebagai guest of honor di Private Book Fair 2015, yang menyatakan bahwasanya market value buku di Indonesia itu sekitar 3 triliun rupiah, di mana kita bisa membaginya 1,5 triliun itu beredar di pasaran atau itu dari commercial market, tapi 2 triliun atau 1,5 triliun lainnya berasal dari pengadaan atau budget yang dialokasikan oleh pemerintah dalam pembelian buku. Jadi memang tidak ada data yang ofisial, tapi 6W Research mencoba untuk memprediksi bagaimana nilai pasar buku di Indonesia, dan mereka mengatakan nilainya di angka 14,3 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk melihat bagaimana jumlah penerbit yang ada di Indonesia. Data ini saya dapatkan dari Pusbiola Perpusnas tahun 2023, yang ini berdasarkan dari data ataupun juga penerbit yang terdaftar di Perpusnas. Jadi pada tahun 2022 itu tercatat ada 10.159 akun penerbit yang ada di Perpusnas, yang itu mereka setiap berkala mengajukan ISBN. Angka ini naik cukup pesat jika dibandingkan pada tahun 2021, di mana di tahun 2021 hanya sekitar 6.502 penerbit yang tercatat di Perpusnas. Jadi kalau kita lihat perkembangannya itu cukup signifikan, terjadi penambahan sekitar 3.657 penerbit hanya dalam 1 tahun. Ini merupakan sesuatu yang fantastis, walaupun kalau misalnya kita coba compare dengan jumlah anggota IKAPI, di mana IKAPI menyebutkan bahwasannya jumlah anggota mereka hanya di angka 1.328 penerbit. Jadi memang ada semacam gap yang cukup besar, sekitar 8 ribuan dari data yang ada di Perpusnas. Dan saya melihat bahwasannya gap antara anggota IKAPI dengan jumlah penerbit yang ada di Perpusnas ini sangat terkait dengan keberadaan penerbit-penerbit yang ada di universitas, kemudian juga penerbit-penerbit yang itu dikawal oleh kementerian ataupun lembaga, di mana mereka juga mendapatkan kesempatan untuk
mendapatkan nomor ISBN di Perpusnas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari data-data ini, kita melihat bahwasannya industri penerbitan di Indonesia ataupun juga situasi penerbitan di Indonesia itu mengalami sebuah kondisi yang cukup menggembirakan dan juga ada semacam gairah yang kita lihat. Baik, sekarang saya coba untuk masuk terkait dengan buku sebagai ilmu. Jadi sampai saat ini berdasarkan data yang saya dapatkan itu ada beberapa kampus yang membuka prodi penerbitan atau prodi yang relate dengan penerbitan di Indonesia. Ini ada beberapa data yang saya dapatkan. Yang pertama, ini merupakan prodi penerbitan yang tertua di Indonesia, yaitu D3 Penerbitan yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Jadi D3 Penerbitan ini di PNJ berdiri sejak tahun 1991. Kemudian pada tahun 2008 itu muncul lagi prodi penerbitan yang kedua di Indonesia, yaitu D3 Penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Yang kampus utamanya juga ada di Jakarta. Kalau misalnya kita lihat dari dua prodi penerbitan yang ada di dua atas ini, sebenarnya ibunya atau bapaknya itu adalah Pusat Grafika Indonesia yang merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi pada tahun 60-an, 70-an itu ada semacam masa di mana Indonesia ingin memprovide ataupun juga ingin menyediakan buku-buku ajar yang selama ini banyak diimpor dari luar, tapi ada keinginan di pemerintah untuk mengadakan semacam buku ajar yang dibuat oleh anak negeri sendiri. Nah, maka dengan bantuan dari Belanda, pada masa itu pemerintah mendirikan Pusat Grafika Indonesia yang di awal-awal pendiriannya itu banyak membantu baik itu industri penerbitan ataupun juga kampus-kampus yang akan mendirikan University Press. Dan Pusgrafin inilah yang kemudian sangat berperan besar dalam pendirian penerbitan atau program penerbitan yang ada di PNJ dan juga yang ada di Polimedia. Nah, terkhusus untuk Polimedia sendiri, ini merupakan kampus yang merupakan alih fungsi dari Pusgrafin menjadi politeknik. Jadi sebelumnya Pusgrafin lebih banyak mengadakan pelatihan dalam bentuk berbagai metode dan juga cara. Dan pada masa itu Pusgrafin sering juga dikatakan sebagai Balai Grafika Indonesia. Kemudian pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian balai ini coba dianalisis dan dilihat ada potensi untuk dinaikkan statusnya ataupun dirubah statusnya menjadi politeknik. Sehingga tidak hanya memberikan pelayanan untuk pelatihan yang sifatnya temporer, dalam artian pelatihan 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya, tapi berusaha untuk menjadi sebagai lembaga pendidikan formal. Nah, oleh karena itu pada tahun 2008, Pusgrafin kemudian bertransformasi menjadi Politeknik Negeri Media Kreatif. Oke, selain dua prodi penerbitan yang diinisiasi oleh Pusgrafin, sebenarnya di Bandung, di Universitas Padjadjaran, juga ada program D3 Editing. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di berbagai brosur yang saya temukan, itu D3 Editing ini dibikinnya D3 Bahasa Indonesia, kemudian dalam tanda kurung editing. Jadi memang D3 Bahasa Indonesia tapi difokuskan kepada aspek editorial gitu. Namun sayangnya setelah berdiri sejak tahun 90-an, kemudian program D3 Editing ini ditutup pada tahun 2016. Pada masa itu kalau nggak salah terjadi transformasi di UNPAD, di mana program-program D3 diusahakan naik status menjadi D4. Dan karena editing ini berada di bawah keilmuan bahasa Indonesia, maka
D3 editing di U4 tidak dinaikkan statusnya menjadi D4 editing, tapi dimasukkan saja atau dianggap sudah dilengkapi oleh program S1 Bahasa Indonesia. Jadi penutupan D3 editing ini banyak ditangisi oleh para alumninya dan juga oleh orang-orang yang konsen di bidang penerbitan karena memang D3 ini memberikan semacam support dan juga menghasilkan alumni-alumni yang banyak bekerja di industri penerbitan yang ada di Indonesia. Kemudian ini ada sebuah inovasi ataupun juga terobosan baru yang diinisiasi oleh Universitas Negeri Malang, di mana mereka dalam sebuah artikel jurnal yang diterbitkan oleh Publishing Research Quarterly, ini merupakan jurnal yang cukup prestisius di bidang publishing studies, dan kalau kita lihat Q-nya atau kuarternya itu masuk di Q1. Jadi pada tahun 2022 itu sekelompok dosen di Universitas Negeri Malang, mereka mengajukan sebuah pemikiran untuk mendirikan S2 Manajemen Publikasi Ilmiah di UN Malang. Tapi berdasarkan pengamatan saya dan juga penelusuran saya terhadap inisiasi ini, memang masih dalam bentuk naskah akademik dan belum terwujud ya dalam bentuk prodi yang memang established atau belum eksis di Universitas Negeri Malang. Ya harapannya memang mungkin beberapa tahun ke depan atau dalam waktu dekat S2 Manajemen Publikasi Ilmiah ini memang bisa diimplementasikan dan juga bisa diakses oleh masyarakat sebagai apa ya, mungkin sebagai solusi bagi orang-orang yang ingin menekuni di bidang publikasi dan juga penerbitan, terutama sekali untuk publikasi ilmiah. Karena memang S2-nya difokuskan kepada manajemen publikasi ilmiah, di mana para penulis yang menginisiasi program ini melihat bahwasanya memang ada kebutuhan yang cukup besar terkait dengan sisi manajerial, bagaimana jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu bisa bersaing, kemudian juga bisa menjadi sebuah lembaga profesional, karena memang selama ini jurnal itu banyak diurusi oleh dosen yang bertumpuk dari segi pekerjaan dan juga load load pekerjaan yang mereka hadapi. Jadi kalau misalnya S2 ini bisa direalisasikan, maka kita ada semacam masa depan cerah untuk bagaimana publikasi ilmiah ini ataupun juga jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu bisa dihandle oleh orang-orang yang memang punya degree di bidang itu secara spesifik. Oke, jadi dari 4 program ini yang masih eksis sampai sekarang, yaitu D3 Penerbitan atau Jurnalistik di PNJ dan juga D3 Penerbitan di Polimedia. Namun sayangnya D3 Penerbitan yang ada di PNJ itu sudah bertransformasi juga menjadi lebih pendekatannya bukan kepada penerbitan buku dan jurnal, tapi mereka sudah beralih untuk memberikan mata kuliah yang sangat kuat konten jurnalistiknya. Jadi yang bisa kita katakan yang masih cukup istiqomah dan juga konsisten untuk membawa pembelajaran secara formal untuk penerbitan itu ada di Politeknik Negeri Media Kreatif yang ada di Jakarta, kemudian punya kampus di luar kampus utama di Pendan dan juga di Makassar. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk mengcompare terkait dengan kalau situasi di Indonesia seperti yang saya bahas sebelumnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana prodi penerbitan ini eksis di berbagai negara yang ada di dunia. Saya bisa coba perlihatkan kepada Bapak Ibu, kalau misalnya kita coba cari di dunia, maka di berbagai belahan negara itu mereka sudah juga mengakuisisi ataupun juga memberikan pendidikan formal, baik itu S1, S2, ataupun juga S3, untuk bidang book studies ataupun juga publishing studies. Jadi namanya memang berbeda-beda ya Bapak Ibu, ada yang sangat spesifik seperti misalnya di Anglia Ruskin University di UK, itu berada di kota Cambridge.
Nah, itu mereka punya program MA di Children Publishing atau Children Book Illustrator. Jadi mereka lebih fokus untuk S2 bagi ilustrator dan sangat spesifik lagi di bidang ilustrator untuk buku-buku anak. Kemudian juga ada yang memakai nama seperti misalnya kayak Book and Media Digital Studies seperti yang ada di Leiden University. Kemudian di kampus saya sendiri memakai nama dengan Publishing Media, Digital Publishing, dan ada juga program jurnalistik. Jadi namanya memang berbeda-beda. Kalau di Jerman itu mereka lebih suka dengan memakai istilah book studies. Oke, kemudian kalau di Australia yang saya perhatikan itu mereka memakai beberapa nama seperti misalnya kayak editing ataupun creative writing gitu ya, yang itu induknya tetap di bidang penerbitan. Jadi namanya memang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita kompilasi, maka kita bisa lihat angka-angkanya di sini. Misalnya di Kanada itu yang saya temukan datanya ada 13 kampus yang membuka S1 Prodi terkait penerbitan, kemudian juga ada 3 kampus yang membuka program master. Kemudian biasanya kalau untuk kampus yang membuka program master, mereka beberapa juga ada yang membuka program S3 untuk publishing. Kemudian di India ada di 2 kampus, di Australia itu ada 5 kampus, salah satunya di Melbourne University, kemudian juga ada di kalau nggak salah di Sydney University juga ada. Kemudian ada di Prancis, ada 4 kampus, kemudian juga di Jerman ada yang mengatakan 12 kampus yang memiliki center ataupun juga program di bidang penerbitan. Tapi yang spesifik itu yang saya temukan itu ada sekitar 4 kampus ya. Salah satunya di Johannes Gutenberg University di kota Mainz. Itu tempat apa namanya itu? Tempat Gutenberg itu menghasilkan karya monumentalnya yaitu printing press pada abad ke-15. Kemudian di Amerika Serikat juga cukup banyak, itu ada sekitar 15 kampus yang memiliki program baik itu S1, S2, dan S3 di penerbitan. Kemudian di Malaysia ada 2 kampus, satu di UiTM, Mara. Ini merupakan kampus yang cukup memiliki banyak cabang ya di Malaysia dan cukup terkenal juga untuk bidang media dan juga communication. Kemudian juga di Belanda ada 2 kampus, salah satunya ada di Leiden University. Kemudian di Swedia itu ada 1 kampus ya, jadi ada 1 kampus yaitu di Lund University. Kemudian di UK itu ada kalau nggak salah ada 23 kampus, tapi beberapa sumber juga mengatakan ada 18 kampus. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang cukup banyak memiliki prodi penerbitan sebenarnya di UK. Jadi saya sendiri pun S2-nya di UK dan memang UK bisa kita katakan sebagai salah satu negara yang cukup agresif dalam pengembangan studi penerbitan di dunia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita lihat dari ilmu penerbitan sendiri, jadi kita bisa membaginya ada 2 sayap ya atau 2 wings. Yang pertama adalah penerbitan sebagai vokasional. Jadi kalau untuk ilmu penerbitan dari segi vokasional itu lebih memberikan aspek-aspek teknis dalam sebuah penerbitan buku. Baik itu dari segi penulisannya, kemudian juga editingnya, desainernya, layoutnya, kemudian juga pemasaran, ada juga manajerialnya, produksinya, dan lain sebagainya. Itu lebih kepada aspek vokasional, di mana program ini lebih berorientasi menyiapkan mahasiswa agar mereka bisa siap untuk bekerja di industri penerbitan. Jadi biasanya yang vokasional ini mereka akan langsung terjun ke industri penerbitan, baik itu sebagai karyawan di berbagai penerbit ataupun juga mereka dipersiapkan untuk membuat penerbit sendiri gitu. Jadi memang yang dipelajari lebih kepada aspek-aspek teknis dalam dunia perbukuan ya, baik itu dari segi editorialnya, pemasarannya, promosinya, kemudian juga aspek hitung-hitungannya dari segi produksi, dan dari aspek penulisannya juga diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian ada lini yang lainnya yaitu Publishing Studies as Science. Jadi Publishing Studies sebagai
sebuah ilmu atau rumpun ilmu. Jadi sebagai sains, kalau yang saya baca-baca dalam berbagai banyak literatur, ini sebenarnya lebih diarahkan bagaimana buku sebagai artefak atau sebagai komoditas itu dipelajari dari sisi keilmuannya gitu. Jadi bagaimana posisi buku dalam society, baik posisi buku itu dalam merubah eh, kondisi sosiologis dan juga cultural yang ada dalam sebuah komunitas ataupun juga negara. Kemudian juga dari aspek bisnisnya juga dipelajari. Kemudian juga dari aspek kontennya juga bisa dipelajari. Termasuk di dalamnya juga adalah sejarah buku itu sendiri. Jadi kalau misalnya dalam segi sejarahnya, terutama bagaimana buku itu dipelajari oleh orang, pertama ada fase di mana yang dipelajari itu lebih kepada aspek produksinya. Jadi lebih kepada buku sebagai artefak, bagaimana cara mengkreasikan buku, kemudian bahan-bahan yang diperlukan, kemudian aspek penyebarannya gitu. Itu yang dipelajari di awal-awal. Kemudian berlanjut lebih kepada bagaimana peran buku di society. Bagaimana buku meningkatkan literasi di masyarakat, kemudian bagaimana buku bisa menjadi semacam tools untuk generating knowledge in society. Jadi bagaimana buku merubah pola pikir, mindset, dan juga merubah kondisi cultural and sociologis dan juga politik pada sebuah negara. Maka untuk yang kedua ini ragam penelitiannya menjadi sangat menarik, seperti misalnya kayak copyright, kemudian juga kayak piracy, kemudian juga kayak apa namanya censorship gitu. Bagaimana beberapa buku itu dilarang di negara tertentu oleh karena kontennya yang dianggap mungkin akan merusak ataupun juga mengganggu stabilitas keamanan juga politik pada sebuah negara gitu. Ini dua sayap dalam studi penerbitan ataupun juga book studies. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba lihat legitimasi ataupun juga peluang terkait dengan bagaimana buku dan penerbitan sebagai disiplin ilmu. Apakah ada semacam peluang yang cukup besar menjadikan buku ini sebagai salah satu sub atau rumpun ilmu gitu? Oke, sekarang kita coba lihat legitimasi akademis, politis, dan juga sosiologis keberadaan book studies atau juga publishing studies dalam pohon keilmuan. Oke, kalau kita lihat legitimasi publishing dan book studies itu sangat tergantung posisinya dalam lingkungan akademik. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang keilmuan, maka ini sangat erat kaitannya bagaimana orang-orang yang mempropos ataupun juga orang-orang yang menjadi penggerak dalam keilmuan ini, mereka bisa memberikan sebuah argumentasi ataupun juga bisa meyakinkan komunitas akademis bahwasanya keilmuan yang mereka usung itu berbeda dari ilmu-ilmu yang sudah eksis sebelumnya gitu. Dan memang kalau kita lihat teori yang cukup relevan terkait dengan posisi publishing sebagai ilmu itu bisa kita lihat dalam bukunya Robert K. Merton yang merupakan seorang sosiolog, tapi memang banyak pemikirannya itu dikutip oleh pemikir-pemikir publishing studies. Oke, kalau salah satu karyanya yang menarik dari Robert Merton adalah Sociology of Science, di mana Merton mencoba untuk merumuskan bagaimana kondisi sosiologis yang dibutuhkan oleh sebuah ilmu agar bisa eksis dan juga diakui dalam komunitas ilmiah. Sehingga kita bisa melihat peluang publishing studies berdasarkan teorinya Merton itu sangat tergantung dari pola kuasa atau relasi kuasa yang terjadi dalam komunitas ilmiah gitu. Dalam artian ini menjadi sebuah bisa jadi peluang ataupun juga bisa menjadi penghambat bagaimana publishing studies bisa diakui sebagai salah satu sub disiplin ilmu. Jadi
sebuah ilmu pengetahuan itu dia tidak kebal terhadap penolakan, pembatasan, dan juga penggusuran yang dimotivasi oleh kekuasaan. Ini artinya bahwasanya memang eh, keinginan orang untuk menjadikan publishing studies sebagai salah satu sub disiplin ilmu ini eh, sangat kuat kepada aspek-aspek politis, dalam artian mungkin ada semacam keinginan dari sebuah universitas ataupun juga dari pemerintah untuk membumikan ataupun juga memasukkan salah satu bidang ilmu dalam pohon keilmuan. Misalnya di Indonesia kita bisa lihat bahwasanya ketika sebuah prodi ingin diusung ataupun juga ingin didaftarkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka harus dibikin semacam naskah akademik untuk menentukan nomenklatur dari prodi tersebut. Jadi memang ada aspek-aspek politis yang harus kita perhatikan untuk mengusung sebuah ilmu baru dan diakui di sebuah negara dan dalam lingkup yang lebih luas diakui oleh komunitas ilmiah. Oke, kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini untuk publishing dan juga book study sendiri, sebagai disiplin ilmu yang baru, dia masih dianggap sebagai ilmu kecil ya. Jadi masih sebagai ilmu yang inferior karena memang terutama sekali di Indonesia, kampus-kampus besar di Indonesia itu mereka belum ada inisiatif untuk mengambil subdisiplin ilmu ini sebagai prodi yang ada di kampus mereka gitu. Dan ini juga terjadi di banyak negara gitu kan ya. Di UK sendiri pun memang publishing studies itu bisa menjamur karena memang industri penerbitan yang ada di sana pun sangat besar dengan revenue yang sampai ratusan triliun rupiah, sehingga memang ada semacam kebutuhan untuk kehadiran dari prodi ini sendiri. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan legitimasi sebagai subdisiplin dalam pohon keilmuan, maka sebuah bidang itu harus memiliki profesor gitu, atau akademisi yang memang mereka fokus dengan kajian terkait bidang tersebut. Nah, kalau misalnya kita perhatikan untuk profesor di bidang publishing studies sendiri, itu masih sedikit ya yang bisa kita temukan. Saya pribadi sekarang lagi mencoba untuk mengajukan proposal S3 di bidang penerbitan, dan memang stok untuk profesor di bidang publishing studies itu sangat terbatas, sehingga memang kita harus mencari dengan cukup tekun untuk mendapatkan profesor di bidang publishing ini. Jadi memang dari segi profesor, dosen yang punya basic di bidang keilmuan ini juga sangat terbatas. Kemudian dari segi komunitas ilmu pengetahuan sendiri, memang masih berada di lokasi-lokasi tertentu ya. Jadi belum menyebar di seluruh dunia. Misalnya kalau kita lihat bidang ilmu komunikasi ataupun juga ilmu bahasa, itu bisa kita temukan di hampir semua universitas, termasuk juga bidang kedokteran atau teknik yang sudah sangat berdikdaya dalam pohon keilmuan. Tapi kalau untuk publishing studies sendiri, walaupun di UK sudah banyak kampus yang sudah mendirikan program ini, tapi memang kalau kita presentasikan dengan jumlah kampus yang ada di UK ataupun juga yang ada di Amerika Serikat, itu masih cukup sedikit gitu. Sehingga memang komunitas keilmuannya pun juga masih sangat terbatas, termasuk juga di dalamnya terkait dengan keberadaan jurnal ilmiah di bidang book studies atau publishing studies yang juga masih bisa dihitung jari gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan untuk mendapatkan legitimasi publishing sebagai disiplin keilmuan. Jadi kalau misalnya kita pakai teorinya Thomas Kuhn, ya Thomas Kuhn ini merupakan salah seorang pemikir di bidang filsafat ilmu, dan konsep yang dia tawarkan itu lebih kepada para paradigma dalam ilmu gitu. Kalau bagi Kuhn, maksudnya kalau misalnya kita mencoba untuk menerapkan teori Kuhn, fase bagaimana ilmu itu bisa diakui dalam komunitas ilmiah,
maka untuk book studies ataupun juga penerbitan ini masih dalam berada fase krisis. Walaupun ada semacam peluang keilmuan ini memiliki kemampuan ilmiah dan juga relevansi yang cukup tinggi, diakui sebagai salah satu subdisiplin dalam pohon keilmuan. Oke, karena memang book studies ataupun juga publishing studies ini ada semacam bentuk interdisipliner, jadi dalam artian kajian tentang penerbitan ini dia banyak mengambil dari ilmu manajemen, kemudian juga dari ilmu sastra gitu kan ya, kemudian juga ada ilmu ekonomi, kemudian juga ada ilmu editorial, pemasaran, ilmu bahasa, kemudian juga ada ilmu sejarahnya, ada ilmu komunikasi, dan banyak kajian-kajian ataupun juga konsep-konsep keilmuan yang sudah established ini diambil oleh publishing studies, maka memang ada semacam ketidakstabilan untuk ilmu ini sendiri. Bagaimana caranya mereka bisa menampilkan sebuah epistemologi yang khas milik dari book studies ini sendiri. Jadi memang walaupun ada semacam peluang untuk tampil dengan kemampuan ilmiah, kemudian juga relevansinya untuk kebutuhan dunia kerja yang cukup tinggi, tapi memang dari segi epistemologisnya ada semacam tantangan untuk bisa menstabilkan dari konsep baik itu epistemologis, kemudian juga ontologis, dan juga dari sisi uh, etis terkait dengan publishing studies ini sendiri. Oke, untuk menjaga stabilitas publishing ataupun juga book studies ini sebagai disiplin ilmu baru, maka memang dibutuhkan semacam kerjasama ataupun juga integrasi kolaborasi antara ilmuwan, kemudian juga asosiasi profesional di bidang penerbitan, kemudian juga pemerintah, industri penerbitan, kemudian juga ada organisasi pendanaan ya, ini funding, atau juga lembaga kebudayaan yang itu banyak bekerja di sisi literasi ataupun juga masalah perbukuan, termasuk juga di dalamnya mungkin kementerian, pemerintah, untuk mensupport kehadiran disiplin ilmu baru ini. Jadi pengalaman saya yang ada di UK itu, karena memang industri penerbitan di sana sudah sangat mature gitu ya, sudah sangat dewasa, kemudian juga penerbit-penerbit besar di dunia banyak berkantor atau berpusat di London ataupun juga di Oxford. Jadi memang kehadiran publishing studies sebagai keilmuan yang itu mereka bisa masuk di universitas-universitas itu menjadi sangat kuat sekali. Jadi dokongan dari asosiasi profesional, kemudian juga kepentingan pemerintah untuk menjaga kemampuan literasi masyarakat juga mendorong dan juga memperkuat kehadiran studi ini sendiri di UK khususnya gitu. Jadi ini sangat terkait juga dengan teori Bourdieu. Bourdieu ini dia salah seorang filsuf dari Prancis yang pemikirannya itu banyak dipakai dalam studi publishing studies karena memang ada semacam keterikatan antara cultural dan juga society, di mana ada relasi kuasa antara sebuah konten pengetahuan kemudian disebarkan kepada komunitas-komunitas juga kepada society yang itu akan merubah bentuk transisi sosiologis dan juga politis pada sebuah komunitas atau juga dalam sebuah negara gitu. Jadi kalau menurut Bourdieu dia melihat ketika dokongan ataupun juga sokongan dari berbagai elemen ini bisa kita akumulasikan dengan cara yang baik dan secara positif, maka ilmu publishing studies dan juga book studies itu akan mendapatkan tempat di sebuah negara gitu. Oke, ini saya masuk ke slide yang terakhir. Bagaimana potensi publishing studies ataupun juga book studies bisa eksis di Indonesia. Kalau kita coba rujuk dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional, maka dalam undang-undang ini sangat
jelas disebutkan ada 10 pelaku perbukuan yang itu dilindungi oleh pemerintah. Dan salah satu yang diharapkan dari 10 pelaku perbukuan ini, yaitu bagaimana dari sisi kompetensi mereka dan juga profesionalitas mereka dalam memberikan bacaan berkualitas kepada masyarakat. Dan undang-undang ini juga ingin membuat ataupun juga berorientasi kepada penciptaan ekosistem perbukuan yang sehat di Indonesia. Jadi dari aspek-aspek kompetensi, kemudian juga aspek legalitas, kemudian juga aspek profesionalitas, saya melihat kehadiran pelaku perbukuan yang profesional itu tidak bisa dilepaskan begitu saja gitu. Harus ada semacam relasi dengan ketersediaan ataupun juga dengan kehadiran prodi-prodi penerbitan di berbagai kampus yang ada di Indonesia. Jadi dari sisi undang-undangnya sendiri sebenarnya sudah secara tidak langsung memaksa ataupun juga mendorong kehadiran prodi-prodi penerbitan ataupun juga studi perbukuan di berbagai kampus yang ada di Indonesia. Tapi memang karena undang-undang ini belum terlalu masif tersebar di masyarakat, maka saya melihat memang upaya untuk mendirikan prodi penerbitan dan prodi yang terkait dengan buku di Indonesia ataupun juga dengan jurnal itu masih masih terasa dingin gitu ya. Belum ada gairah untuk menghidupkan prodi-prodi penerbitan di berbagai kampus, terutama sekali di kampus-kampus besar yang menjadi rujukan ataupun juga menjadi kiblat bagi kampus-kampus kecil yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kebutuhan terhadap profesional di bidang buku dan juga penerbitan itu semakin penting. Jadi kalau misalnya kita lihat negara ingin memberikan bacaan yang berkualitas kepada masyarakat gitu. Dan tentu saja kalau misalnya kita ingin menghadirkan sebuah bacaan yang berkualitas, kita membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang sejak awal sudah dididik dan fokus dengan pendidikan kepenerbitan itu sendiri. Yang kita lihat selama ini adalah industri-industri penerbitan itu banyak mengambil karyawan itu dari orang-orang yang itu lintas disiplin gitu. Walaupun itu bisa terpenuhi, misalnya dari mereka butuh untuk editing diambilkan dari lulusan dari sastra dan juga bahasa, kemudian juga mereka butuh desainer bisa diambilkan dari DKV misalnya. Mereka butuh untuk sistem pemasaran dan juga untuk manajerial di bidang penerbitan, mereka ngambil dari orang advertising ataupun juga S1 manajemen. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita meniru dengan apa yang dikembangkan oleh UK, di mana mereka mensupport untuk employee bagi industri penerbitan mereka itu berasal dari lulusan-lulusan prodi penerbitan. Mungkin sedikit cerita saja ketika saya S2 di UK dulu. Jadi di kelas saya itu ada 60 orang dan kita hadir dari berbagai negara ya. Yang menarik bagi saya adalah dari 60 orang ini ada 2 orang itu lulusan dari Cambridge University dan 1 dari Oxford University untuk studi S1-nya gitu. Kemudian dia mengambil S2 bidang penerbitan. Jadi ketika saya tanya dari teman saya yang dari Cambridge itu dia mengatakan saya ngambil S2 ini karena memang saya mempersiapkan diri saya untuk bekerja di bidang penerbitan. Jadi, menurut saya ketika kita ingin menghadirkan sebuah ekosistem dan juga buku-buku berkualitas, ataupun juga jurnal yang berkualitas di Indonesia, maka kehadiran orang-orang yang memang menekuni secara pendidikan dan juga secara akademis terkait dengan bidang, publishing ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kita. Kemudian yang terakhir adalah, untuk menghidupkan studi ini di Indonesia karena memang belum ada kampus besar di Indonesia yang membuka prodi ini, maka saya melihat kita membutuhkan semacam kerjasama dengan universitas ataupun juga pusat kajian perbukuan yang ada di luar negeri, mungkin di UK ataupun juga yang dekat di Malaysia gitu kan ya, untuk mendapatkan insight dari mereka sekaligus membantu kita secara bersama-sama untuk eee, membuat kurikulum ataupun juga menguatkan semacam bargaining position untuk prodi ini sendiri gitu.
terutama sekali dengan Australia, dengan UK, dengan Amerika yang itu kalau kita lihat keberadaan dari prodi ini sudah cukup matang di mereka gitu kan ya, dan mereka sudah bisa menghasilkan semacam jurnal, kemudian juga mereka sudah melahirkan doktor-doktor di bidang penerbitan itu sendiri. Jadi yang terakhir yang perlu kita lakukan untuk membuat prodi ini menjadi masif dan juga menjadi kuat di Indonesia adalah kerjasama dengan universitas dan juga pusat kajian yang menekuni terkait dengan buku dan juga penerbitan di luar negeri. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja uraian dari saya untuk forum ini. Forum yang bagi saya cukup menarik karena memang sangat jarang kita mendapatkan forum yang secara khusus membicarakan tentang posisi buku di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.